Pemirsa, seorang gadis tewas usai terjatuh dari lantai 6 gedung pusat perbelanjaan di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Keluarga korban histeris. Keluarga tak kuasa menahan tangis melihat Fauziah Nanda, gadis 21 tahun, tewas di halaman pusat perbelanjaan Metro Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Korban ditemukan tergeletak tak bernyawa dengan luka parah di sekujur tubuh. Diduga korban terjatuh dari lantai 6 gedung. Petugas menemukan sebuah kotak berisi surat wasiat korban yang ditujukan untuk keluarga. Lihat pemandangan saja dari atas. Kami begitu security dari Metro Plaza ini turun, tahu-tahu wanita itu sudah tergeletak di lantai dasar. Dan saya pun juga dapat informasi dari puskesmas. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk divisum. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat berawal dari kejadian di rumah Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Dalam rekonstruksi pembunuhan, terdapat salah satu adegan Putri Chandrawati terbaring di tempat tidur. Sementara dalam adegan pembunuhan di Duren 3 Jakarta, Ferdy Sambo mengambil senjata api milik Brigadir Yosua dan ditembakkan. Ferdy Sambo dibawa dari tahanan Makobrimob Depok, Jawa Barat dengan pengawalan ketat menuju lokasi rekonstruksi di Duren 3 Jakarta Selatan. Sementara 3 tersangka lain, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf berangkat menuju lokasi dari tahanan Bareskrim Polri. Richard Eliezer mendapat pengawalan dan perlindungan tim LPSK. Lokasi rekonstruksi di rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling 3 dan rumah dinas Polri, lokasi pembunuhan Brigadir Yosua. Aula di rumah pribadi Ferdy Sambo dijadikan sebagai pengganti rumah Magelang. Sebanyak 78 adegan diperagakan dari 3 lokasi rekonstruksi. Hadir ya, semuanya sudah diperhitungkan oleh penyidik dan juga jaksa penuntut umum. Ya, jadi nanti yang hadir dalam kegiatan rekonstruksi ini selain 5 tersangka didampingi oleh pengacaranya dan juga 10 dari jaksa penuntut umum yang akan melihat bagaimana adegan per adegan. Ya, selain itu dari pengawas eksternal juga hadir, dari Komnas HAM juga sama melihat adegan per adegan dan juga dari Kompolnas. Ya. Sementara Putri Chandrawati, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua belum ditahan, datang dalam pengawalan polisi dari kediamannya. Ferdy Sambo menjalani rekonstruksi dengan tangan terikat menggunakan baju tahanan. Reka adegan dimulai dari rumah Magelang yang memperagakan peristiwa tanggal 4, 7, dan 8 Juli 2022. Sebanyak 16 adegan diperagakan yang melibatkan Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Susi, seorang pembantu rumah tangga, serta pemeran pengganti korban Brigadir Yosua. Dalam rekonstruksi, salah satu adegan yang diperagakan Putri Chandrawati berada di tempat tidur, sementara Bribka Ricky Rizal menghampiri disusul Kuat Ma'ruf. Pada adegan lain, Brigadir Yosua duduk di lantai di samping tempat tidur Putri Chandrawati tidur dengan jarak sekitar 1 meter. Putri Chandrawati juga melakukan panggilan telepon di tempat tidur, di mana saat bangun dibantu pembantunya Susi. Susi juga terlihat dalam ruangan bersama Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Dari rekonstruksi di rumah Magelang terungkap Ricky Rizal satu kamar dengan Kuat Ma'ruf. Sementara Brigadir Yosua satu kamar dengan Barada Eliezer. Kepulangan rombongan dari rumah Magelang tanggal 8 Juli, Bribka Ricky Rizal menyerahkan senjata laras panjang pada Barada Eliezer. Kepulangan rombongan dari rumah Magelang tanggal 8 Juli, Bribka Ricky Rizal menyerahkan senjata laras panjang pada Barada Eliezer yang duduk di depan dan satu mobil dengan pengemudi Kuat Ma'ruf. Sementara di kursi belakang Putri Chandrawati dan Susi. Sedangkan Brigadir Yosua Huta Barat satu mobil dengan Bribka Ricky Rizal saat menuju Jakarta.
Kejadian di Magelang sejak tanggal 4 sampai 8 Juli disebut tim khusus Polri sebagai motif Ferdi Sambo membunuh Brigadir Yosua. Ferdi Sambo sebelumnya selalu menyebut kejadian di Magelang merendahkan martabat keluarganya. Setelah rekonstruksi di rumah Magelang dilanjutkan adegan di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling. Di rumah pribadi Ferdi Sambo diperagakan 35 adegan kejadian tanggal 8 Juli sebelum dan sesudah pembunuhan Brigadir Yosua. Ferdi Sambo terlihat memegang radio panggil handy-talkie yang digunakan untuk berkomunikasi dengan para ajudan. Pada salah satu adegan, Irjen Ferdi Sambo berpelukan dengan Putri Chandrawati. Dari rumah ini sebelum terjadi pembunuhan, para tersangka kemudian menuju rumah dinas Polri di Duren 3. Sementara rekonstruksi akhir dilakukan di rumah dinas Polri yang ditempati Irjen Ferdi Sambo yang menjabat Kadif Propam. Dalam rekonstruksi ini terdapat 27 adegan pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam salah satu adegan, Brigadir Yosua meminta untuk tidak ditembak. Barada Richard Eliezer melakukan penembakan pada Brigadir Yosua. Adegan di rumah diakhiri, Ferdi Sambo mengambil senjata api milik Brigadir Yosua dan melakukan penembakan ke arah tembok tangga ke lantai atas. Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal terlibat dalam rekonstruksi ini. Putri Chandrawati juga berada di rumah dinas saat penembakan. Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo menolak sejumlah adegan dan digantikan pemeran lain. Usai pembunuhan, jenazah Brigadir Yosua Huta Barat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk otopsi. Ferdi Sambo merekayasa seluruh pembunuhan yang dilakukan di rumah dinasnya. Namun bukti ilmiah yang ditemukan tim khusus, seluruh laporan sejak awal di Polres Jakarta Selatan merupakan rekayasa. Dalam rekonstruksi, kuasa hukum Brigadir Yosua dilarang polisi mengikuti jalannya reka ulang adegan. Kami sudah datang pagi-pagi, bahkan saya jam 8 sudah di sini. Karena belum ada aktivitas jam 8, saya ke hotel Kaisar tadi, balik lagi ke sini. Ternyata kami sudah di sini menunggu sedemikian rupa, yang boleh ikut rekonstruksi hanya penyidik, kemudian tersangka, kemudian pengacara tersangka, kemudian LPSK ya, Komnas HAM, Brimob dan sebagainya kan itu. Jadi sementara kami dari pelapor tak boleh lihat. Dari pihak luar yang dilibatkan mengikuti rekonstruksi, LPSK, Kompolnas, dan Komnas HAM. Pelaksanaan rekonstruksi ini tetap ya sesuai dengan perintah Pak Kapolri agar transparan, akuntabel, dan objektif. Kita juga menghadirkan para pihak. Ya, dari pihak eksternal, ada dari pengacara para tersangka juga hadir. Kemudian dari pihak eksternal juga, dari komisioner Komnas HAM mengikuti secara runtut. Irjen Ferdi Sambo sejak diamankan di Makobrimob Kelapa II Depok karena pelanggaran kode etik, Inspektorat Khusus dan tim khusus mendalami penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Duren 3, Jakarta Selatan. Tim khusus yang dibentuk Kapolri memeriksa alat bukti serta keterangan saksi sehingga terbukti Irjen Ferdi Sambo terlibat dalam pembunuhan ajudan pribadinya. Alhamdulillah, CCTV yang sangat vital yang menggambarkan situasi sebelum, sesaat dan setelah kejadian di Duren 3 itu berhasil kami temukan. Motif penembakan Brigadir Yosua, Irjen Ferdi Sambo marah karena laporan Putri Chandrawati. Putri Chandrawati melapor Brigadir Yosua dianggap merendahkan harkat martabat keluarganya. Rekaman CCTV di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo sengaja dirusak oleh anggota Propam dan Bareskrim Polri. Perusakan dan penggantian hard disk CCTV detik-detik menjelang pembunuhan karena skenario Irjen Ferdi Sambo. Barada Richard Eliezer ditetapkan pertama sebagai tersangka pembunuhan. Pengungkapan lamban karena intervensi di Propam dalam penyusunan BAP para saksi. Penyidik Polres Jakarta Selatan saat akan membuat berita acara Barada Richard Eliezer, Brigadir Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf diintervensi Biro Paminal Propam.
Barada Richard Eliezer mengajukan diri sebagai justice kolaborator karena tidak sendiri keterlibatannya dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Kuat Ma'ruf, sopir pribadi keluarga Ferdi Sambo, berusaha kabur saat mengetahui pengakuan Barada Eliezer. Sebelum akhirnya ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka bersama Bribka Riki Rizal dan Irjen Ferdi Sambo. Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka, terbukti terlibat dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Polisi menyita 122 barang bukti pembunuhan, senjata api, magazin, CCTV. 52 saksi diperiksa sebagai landasan kepastian hukum. 97 anggota polisi diperiksa terkait pembunuhan Brigadir Yosua. 35 diantaranya melanggar kode etik Polri. 18 orang ditahan di Patsus, Makobrimob, dan Mabes Polri. Barada Richard Eliezer meminta syarat tidak dipertemukan dengan Irjen Ferdi Sambo. Irjen Ferdi Sambo memberi iming-iming imbalan. Irjen Ferdi Sambo memberi iming-iming imbalan uang serta membantu melakukan penerbitan SP3 surat perintah penghentian penyidikan. Nanti kan nampak di sidang, apapun ceritanya di lokasi di TKP begini, kalau dari pengadilan kan nggak bisa dibohong-bohong. Sana kan nampak nanti yang berbohong kan hasil yang terbaik yang sesuai dengan keterangan di akhir. Biar nanti pengadilan. Para tersangka terancam hukuman seumur hidup, termasuk Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Menurut kriminolog Universitas Budi Luhur, penegak hukum melawan hukum seperti dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo merupakan kompleksitas institusi Polri yang lemah dalam kontrol pada anggotanya. Hal-hal seperti misalkan ada stimulus kecil, terus kemudian adanya dalam tanda kutip hal-hal yang kemudian bisa mempengaruhi keutuhan rumah tangga dan ketentraman keluarga seperti itu bisa mempengaruhi para orang-orang yang terlibat untuk dapat melakukan kejahatan. Dari satu sisi pula akhirnya berdampak pada kemudian terjadinya pembunuhan yang memang dilakukan baik itu kemudian direncanakan atau berada pada indikasi ada spontanitas. Hal ini juga bisa kita lihat bagaimana saat terjadi antara interaksi di antara masing-masing pelaku, orang-orang yang kemudian ada di circle tersebut menandakan terjadinya lemahnya kontrol di antara orang-orang yang terlibat dan kemudian tidak ada pengingat di antara orang yang kemudian terlibat dalam konteks kejahatan tersebut.